Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tiu KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai ASN teman-teman ya, atau aparatur sipil negara, yang mana nanti kita akan membahas teman-teman. Di sini ada edaran terbaru dari Menpan RB ya untuk semua tenaga honorer ya. Jadi yang mana nanti ada namanya persiapan dan mekanisme untuk pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024. Ini tentunya banyak yang bertanya-tanya teman-teman ya. Yang mana kalau kita lihat untuk di jadwal seleksi untuk pengadaan CPNS 2024 itu kemarin di tanggal 13 Agustus sudah dikeluarkan ya. Yang mana kalau kita lihat di dalam jadwalnya ya, kalau kita lihat di dalam jadwalnya itu tanggal 20 itu sudah mulai pendaftaran teman-teman. Terus bagaimana dengan yang P3K ya? Bagaimana yang P3K, apakah sudah bisa mulai untuk melakukan pendaftaran atau pembuatan akun? Nanti kita akan bahas. Terus Pak, kapan sih P3K untuk 2024 itu dibuka? Dan tentunya untuk tenaga honorer itu perlu mempersiapkan diri ya. Perlu mempersiapkan diri untuk menyiapkan berkasnya, menyiapkan dokumennya, menyiapkan datanya dari sekarang, karena informasinya nanti untuk P3K ini akan segera ada rapat koordinasi teman-teman ya. Ini ada tanggal 20 Agustus 2024. Ini akan segera ada rapat koordinasi terkait dengan sosialisasi kebijakan P3K di tahun 2024. Nah, nanti kita akan bahas ada informasi apa terkait dengan P3K di tahun 2024 ini. Untuk itu teman-teman silakan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Baik, kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjutkan untuk edaran dari Menpan RB ini terkait dengan persiapan dan mekanisme untuk pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024. Nah, ini tentunya hal-hal yang sangat diharapkan ya dari tenaga honorer ya. Kalau kita sudah tahu teman-teman, untuk di tahun 2021, 2022 sampai dengan 2023 ya, itu banyak sekali afirmasi yang diperoleh tenaga honorer ya, sehingga mereka bisa mengikuti seleksi P3K dan bisa lolos. Nah, nanti kita akan bahas untuk P3K untuk saat ini kan belum dibuka ya. Nah, sebelum dibuka, kalau kita lihat di jadwal CPNS teman-teman, sedikit kita mengecek ya. Untuk jadwal CPNS ya, kalau kita lihat kemarin sudah disampaikan ya, untuk yang CPNS itu mulai tanggal 20 ya, ini tanggal 20 ini sudah mendapat pendaftaran seleksi. Pak, bagaimana dengan yang P3K ya? Kapan sih P3K itu mulai untuk pendaftarannya? Nah, di sini teman-teman, sebelumnya kita bahas sedikit ya. Di sini kemarin sebenarnya untuk aturan ya dari Menpan RB ini sudah mengeluarkan peraturan teman-teman, ini terkait dengan pengadaan pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Ternyata di sini juga berlaku untuk PNS ataupun P3K. Nah, di dalam sini teman-teman, sebenarnya teman-teman bisa membaca ya, di sini ada beberapa persyaratan ya. Jadi ada beberapa persyaratan untuk mengikuti untuk mengikuti ASN ya. Sebenarnya sudah ada persyaratan-persyaratan yang ditujukan. Nanti teman-teman bisa dicek sendiri ya untuk untuk aturan-aturannya. Terus terkait itu teman-teman, di sini di bab kelima pelamaran, dan sebenarnya ini setiap warga negara Indonesia ini mempunyai kesempatan yang sama ya untuk melamar ASN, ini baik CPNS ataupun P3K. Nah, tetapi di sini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya. Misalkan di sini adalah usia paling rendah adalah 18 dan paling tinggi adalah 35, ini untuk melamar PNS. Dan sedangkan usia 20 tahun ya ini ya, dari dan 1 tahun sebelum batas usia tertentu, ini untuk saat melamar P3K. Tentu sini tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dan seterusnya. Nah, di sini adalah syarat-syarat untuk bisa mengikuti seleksi ASN ya, baik itu PNS maupun P3K. Terus di sini juga ada di poin K ini ada persyaratan lain ya, sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh P3K. Jadi selain syarat-syarat ini juga ada persyaratan lain yang ditetapkan oleh P3K di masing-masing kebutuhan jabatan. Nah, terus yang menjadi pertanyaan, Pak, kapan ini untuk jadwal seleksi di P3K 2024 ya? Nah, sebenarnya untuk jadwal seleksi ini belum ada informasi yang pasti teman-teman ya. Artinya karena untuk kegiatan P3K ini masih akan dirapatkan koordinasi ya. Di sini kalau kita lihat, di sini ada edaran resminya ya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, ini atau Menpan RB.
Di sini di tanggal 20 Agustus 2024 ini mengeluarkan undangan sosialisasi teman-teman terkait dengan kebijakan pengadaan P3K di tahun 2024. Jadi artinya kalau misalkan tanya, Pak, untuk P3K kapan dibuka? Lah ini tentunya kita akan melihat ya dari hasil rakor ini ya. Jadi rakor sosialisasi untuk pengadaan P3K di tahun 2024. Nah, di sini di dalam undangan ini dijelaskan teman-teman ya, dalam rangka pelaksanaan pengadaan P3K tahun anggaran 2024 di lingkungan instansi pemerintah. Ini kami bermaksud menyelenggarakan sosialisasi kebijakan pengadaan P3K tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 23 Agustus 2024. Jadi untuk persiapan di P3K teman-teman ini masih akan dirapatkan ya, atau di rapat koordinasi yaitu Jumat 23 Agustus 2024. Jadi nanti kita akan lihat apakah informasi ini disiarkan secara langsung apa tidak ya, tentunya nanti kita akan menunggu ya. Jadi kapan sih jadwal fixnya untuk kegiatan P3K di tahun 2024 ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, di sini nanti agenda ya. Jadi agenda yang dibahas adalah mengenai kebijakan pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Yang kedua adalah mekanisme teman-teman ya. Ini mekanisme pelaksanaan seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam aturan tadi ya, di dalam aturan ini sebenarnya sudah dua-duanya ya sudah ada di ASN ya, di CPNS maupun P3K. Tetapi nanti biasanya akan ada turunannya ya. Jadi akan ada aturan terbaru ini yang membahas mengenai khusus di P3K. Ya, nanti mungkin ada kebijakan untuk P3K teknis, untuk P3K kesehatan, untuk P3K guru, yang mana mungkin nanti akan mengakomodir teman-teman ya untuk teman tenaga honorer itu yang sudah masuk di database BKN. Jadi nanti kita akan tunggu untuk aturan terbarunya. Kalau untuk yang PNS kan sudah ada teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang PNS itu kan memang sudah muncul ya aturannya ya. Untuk yang khusus di PNS ya. Kalau kita lihat teman-teman untuk yang di khusus PNS, nah di sini kan sudah ada ya. Nah, ini kalau yang PNS ini memang sudah keluar teman-teman ya untuk aturan turunannya. Jadi istilahnya ini sudah khusus ya. Di sini ada keputusan dari Menpan RB teman-teman. Di sini nomor 320 tahun 2024 ini khusus terkait dengan mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS. Ini untuk tahun 2024. Tapi untuk yang P3K ini belum muncul untuk aturan terkait dengan mekanisme seleksinya itu seperti apa ya, sehingga ini nanti di tanggal 23 Agustus ini masih akan ada rapat koordinasi ya, nanti terkait dengan kebijakan pengadaan P3K itu seperti apa, jadwalnya kapan, dan apakah formasinya nanti sudah selesai apa belum ya, nanti akan dibahas di sini. Terus yang berikutnya, nah ini tadi mekanisme pelaksanaannya. Kalau yang CPNS itu kan sudah ada, yang PNS kan sudah ada, jadi sudah ada aturannya. Di sini sudah membahas ya mengenai aturan-aturan dalam pelaksanaan seleksi PNS. Misalkan di sini sudah ada ya, jadi aturan pertama, di sini ada aturan kedua, nah di sini aturan ketiga ya, di sini sudah ada terkait dengan terkait dengan aturan yang membahas khusus mengenai PNS. Tapi untuk yang P3K itu belum ya. Jadi nanti kita tunggu untuk Jumat ya, 23 Agustus 2024 ya. Nah, nanti kita akan lihat ada informasi terbaru apa ya mengenai P3K. Terus mungkin ini ada beberapa informasi terkait dengan P3K teman-teman, ini sudah beredar ya di mana-mana ya di dunia maya. Di sini sudah ada informasi teman-teman ya. Ini mungkin nanti teman-teman untuk kevalidan datanya bisa di cross check ya. Ini mohon izin ya berbagi informasi kecil ini yang berdampak besar. Ini seleksi CASN yang dibuka pada bulan Agustus 2024 ini adalah untuk seleksi CPNS. Jadi yang sekarang berlangsung ya di tanggal 24 ini ya, ini adalah untuk seleksi CPNS. Nah, seleksi untuk P3K teman-teman ini akan dibuka pada bulan Oktober 2024. Ya, jadi untuk P3K ini diperkirakan akan dibuka di bulan Oktober 2024. Nah, ini bagi teman-teman yang telah terdata sebagai honorer atau non ASN ya, dan memiliki peluang lebih besar pada seleksi P3K ini disarankan teman-teman ya, jadi disarankan. Jadi teman-teman itu bisa memilih mau ikut CPNS atau P3K ya. Jadi itu tergantung dari pilihan kalian ya, selama masih bisa memenuhi persyaratan itu ya. Nah, ini disarankan untuk tidak atau jangan coba-coba membuat akun CPNS, karena jika telah membuat akun CPNS maka NIK ini akan terkunci dan tidak dapat membuat akun P3K ketika seleksi P3K dibuka. Jadi teman-teman bisa mulai direnungkan ya. Nah, ini apakah mau ikut di seleksi CPNS ataupun mau ikut seleksi di P3K. Nah, terus berikutnya bagi yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti CPNS
dan hasil seleksi dinyatakan tidak lulus, maka tidak dapat mengikuti seleksi P3K karena telah memiliki akun CPNS tahun 2024. Nah, ini semoga informasi ini bermanfaat. Nah, ini informasi ini perlu dibagikan ke teman-teman yang lain sehingga tidak salah paham dalam mengikuti CASN tahun 2024. Nah, ini artinya untuk yang poin 4 teman-teman. Jadi artinya kalau sudah mengikuti CPNS ini memang tidak bisa mengikuti P3K teman-teman ya, karena sudah jelas teman-teman di dalam aturan ini ya, di dalam ini nomor 6 yang ini mengenai ini ya, mengenai pengadaan aparatur sipil negara. Jadi pengadaan di dalam Permenpan ini nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara ini memang sudah dijelaskan ya. Jadi kalau kita cek ketika mau ikut dua-duanya itu bisa apa enggak ya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya di poin 3 teman-teman. Nah, di sini di pasal 25 ya, pasal 25. Jadi pelamar itu hanya dapat melamar satu jenis pengadaan ASN ya, yaitu PNS atau P3K pada tahun anggaran yang sama. Jadi kalau misalkan tahun ini kan tahun anggaran 2024, jadi teman-teman harus di cross check dulu ya di sini di poin 4 bagi yang memenuhi syarat mengikuti seleksi CPNS dan hasil seleksinya dinyatakan tidak lolos, artinya dia sudah ikut tes di CPNS, maka dia tidak bisa mengikuti seleksi P3K ya, karena memang di sini untuk aturannya ya itu pelamar itu hanya bisa mengikuti satu jenis pengadaan, itu mau ikut PNS ataupun mau ikut P3K. Oke teman-teman ya, jadi untuk untuk seleksi ya nanti kita akan bahas setelah nanti ada rapat koordinasi ya dari ini teman-teman ya, dari sosialisasi kebijakan untuk P3K tahun anggaran 2024 ya. Untuk tenaga honorer tentunya sudah paham ya apa yang perlu disiapkan dokumennya, yang mulai dari KTP ya, mungkin dari ijazah dan lain sebagainya. Itu teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya, semoga informasi ini bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.